Jadi saya tidak tahu kenapa mereka, karena jelas mereka sudah ada black and white-nya untuk ikut di Indonesia dan di UAE. Saya tidak tahu apakah ada isu internal, saya juga. Di luar dugaan, kalah trending di negaranya, FAM Malaysia ungkap hal tak terduga soal Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23. Di luar dugaan, kalah trending di negaranya, FAM Malaysia ungkap hal tak terduga soal Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23. Reaksi PSSI jadi sorotan, begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Timnas Nasional BTNSI sekaligus manajer Timnas Indonesia Sumarji menanggapi santai kabar bahwa Timnas U23 Indonesia akan bertemu dengan mantan pelatih Garuda Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Belum lama ini, Shin Tae-yong memastikan dirinya akan menjadi manajer Timnas U23 Korea Selatan. Ia ditugaskan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, Chung Mong-gyu. Kebetulan, Korsel tergabung di Grup J bersama Indonesia, Makau, dan Laos. Turnamen akan berlangsung di Sidoarjo pada 3-9 September 2025 dengan laga Indonesia kontra Korea Selatan diprediksi jadi sorotan utama. Pertemuan ini punya nuansa emosional tersendiri. Shin Tae-yong yang kini juga menjabat sebagai Wakil Presiden KFA pernah menukangi Garuda sejak 2020 dan meninggalkan jejak kuat di sepak bola Indonesia. Meski begitu, Sumarji tak terlihat terbebani. Saat ditemui awak media di Jakarta, ia mengaku baru mengetahui kabar Shin bakal duduk di bangku cadangan Korsel. Saya malah baru dengar dari teman-teman, benarkah Coach Shin jadi manajer Korsel U23? Ya tidak apa-apa, nanti kita juga akan bertemu, ucapnya santai. Menurutnya, sepak bola selalu tentang sportivitas. Ia menegaskan tidak ada masalah bertemu kembali dengan sosok yang pernah bekerja sama membesarkan Timnas Indonesia. Dalam sepak bola, sportivitas nomor 1, motivasi juga penting, apalagi ketika harga diri bangsa yang dipertaruhkan. Laga pada 9 September 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo akan menjadi pembuktian. Selain gengsi melawan Korsel, Garuda Muda asuhan Gerald Vandenberg juga membawa misi besar, lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Sikap santai Sumarji menunjukkan kepercayaan diri yang sehat. Ia tidak terjebak nostalgia bersama Shin Tae-yong, melainkan menekankan sportivitas dan motivasi. Justru, ini bisa jadi energi positif bagi Garuda Muda untuk tampil tanpa beban, sekaligus menunjukkan perkembangan setelah era Shin. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Korea Selatan dan lolos ke Piala Asia U23 nanti? Atau justru skuad asuhan Gerald Vandenberg bakal jadi bulan-bulanan Korea Selatan? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Gerald Vandenberg, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Asia U23 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk seluruh jajaran pelatih Timnas Indonesia yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman.
Pertemuan dengan Korea Selatan seharusnya dilihat sebagai peluang, bukan tekanan. Indonesia punya kesempatan membuktikan diri di hadapan publik sendiri, melawan tim kuat, dan menguji hasil kerja keras persiapan. Dengan mentalitas yang tepat, Garuda Muda bisa menjadikan laga ini batu loncatan menuju prestasi lebih tinggi. Lebih lanjut, pertemuan Timnas U23 Indonesia dengan Korea Selatan yang kini ditangani Shin Tae-yong membawa warna emosional tersendiri. Di satu sisi, ada nuansa reuni dengan sosok yang pernah membesarkan Garuda. Namun, di sisi lain, inilah momen untuk menguji perkembangan tim setelah era Shin. Sikap santai Soemarji menunjukkan rasa percaya diri sekaligus menekankan pentingnya sportivitas, bukan sekedar rivalitas. Justru, inilah titik di mana Indonesia bisa membuktikan diri di hadapan publik, menunjukkan bahwa Garuda Muda terus berkembang dan siap bersaing di level Asia. Pertemuan dengan Korea Selatan di kualifikasi nanti bukan sekedar laga biasa, melainkan kesempatan emas untuk menunjukkan sejauh mana Garuda Muda berkembang. Kehadiran Shin Tae-yong di kubu lawan tak seharusnya jadi beban, justru bisa menjadi pemicu semangat. Bermain di kandang sendiri memberi keuntungan besar, dukungan supporter, energi stadion, dan motivasi untuk menjaga harga diri bangsa. Setiap pemain harus melihat laga ini sebagai ajang pembuktian bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim kuat Asia. Dengan disiplin, kerjasama, dan keyakinan, Garuda Muda bisa menjadikan momen ini sebagai pijakan menuju sejarah. PSSI bebarkan jadwal sumpah Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra siap bela timnas September. Kabar terbaru datang dari PSSI soal proses naturalisasi dua pemain keturunan, Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa jika semua berjalan lancar, keduanya bisa segera diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI pada pekan ini. Nama Miliano dan Mauro memang belakangan jadi sorotan publik. Keduanya tengah diproses agar bisa resmi membela timnas Indonesia. Mauro bahkan sudah memulai proses naturalisasi sejak Juli 2025. Saat itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Presiden RI sudah menandatangani surat naturalisasinya. Pemain FC Volendam berusia 20 tahun ini diproyeksikan memperkuat timnas U23 meski peluang main di tim senior juga tetap terbuka. Sementara itu, Miliano Jonathans baru mengajukan proses naturalisasi sejak 16 Agustus 2025. Pemain FC Utrecht berdarah Depok itu kini menunggu proses serupa yang sedang berjalan di DPR. Arya menjelaskan, dokumen naturalisasi Miliano sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan diteruskan ke DPR. Ia berharap proses berjalan cepat sehingga keduanya bisa menjalani sumpah WNI akhir pekan ini. Kalau lancar, Senin sudah mulai berproses. Mudah-mudahan akhir pekan sumpah bisa dilakukan, kata Arya saat ditemui di Jakarta Minggu 24/8/2025. Arya menambahkan alasan sumpah Miliano dan Mauro dilakukan bersamaan agar lebih praktis. Sebenarnya Mauro sudah lebih dulu, tapi supaya tidak bolak-balik kami putuskan barengan. Lantas, apakah keduanya bisa langsung membela timnas di FIFA Matchday September? Arya menegaskan, Mauro hampir pasti tidak bisa tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2025 di Surabaya karena batas pendaftaran pemain sudah lewat. Untuk Miliano, situasinya masih menunggu perkembangan. Kalau Mauro jelas tidak bisa karena sudah tutup pendaftaran. Untuk Miliano, kita lihat nanti, ujar Arya. Dengan proses ini, publik kini menantikan momen resmi keduanya mengucapkan sumpah WNI sebelum benar-benar mengenakan jersey Garuda. Lebih lanjut, situasi naturalisasi Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia dengan talenta keturunan. Proses yang berjalan berbarengan membuat langkah ini lebih efisien, meski ada tantangan soal waktu pendaftaran untuk kompetisi terdekat. Mauro hampir pasti absen di kualifikasi Piala Asia U23 karena administrasi sudah tertutup. Sementara peluang Miliano masih terbuka tergantung kecepatan proses di DPR.
Antusiasme publik begitu tinggi, tetapi perlu disadari bahwa yang terpenting bukan sekedar seberapa cepat mereka bisa bermain, melainkan kesiapan mereka beradaptasi dengan tim. Jika semua lancar, keduanya bisa jadi aset penting timnas, baik di level U23 maupun senior, sekaligus memberi warna baru pada skuad Garuda. Proses naturalisasi Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra adalah bukti bahwa langkah besar selalu dimulai dengan satu proses kecil yang penuh kesabaran. Meski belum tentu langsung bisa turun di laga terdekat, kesempatan mereka untuk membela Garuda tetap terbuka lebar. Timnas Indonesia sedang dibangun dengan pondasi kuat, dan hadirnya pemain baru ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju prestasi lebih tinggi. Dukungan dan doa dari para supporter akan menjadi energi tambahan agar semua berjalan lancar. Jangan hanya menunggu hasil instan, tetapi nikmati prosesnya, karena setiap langkah maju membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. PSSI bicara peluang, oleh Romeni bela timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, buka suara soal peluang oleh Romeni tampil bersama timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Romeni memang tak masuk dalam skuad Garuda untuk FIFA Matchday September 2025. Alasannya, penyerang Oxford United itu masih fokus menjalani pemulihan setelah mengalami patah tulang pada pramusim Piala Presiden 2025 Juli lalu. Cedera parah tersebut bahkan membuatnya harus naik meja operasi di akhir bulan. Akibatnya, pemain berusia 25 tahun itu absen saat Indonesia menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 5 dan 8 September 2025 mendatang. Untuk September sudah pasti tidak bisa ya, saya kan bilang September, kata Arya Sinulinga kepada awak media di Jakarta Minggu 24 Agustus 2025. Meski begitu, muncul harapan oleh Romeni bisa kembali fit pada Oktober ketika timnas Indonesia memulai laga putaran keempat. Di fase ini, Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Partai ini sangat krusial karena menentukan langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026. Arya bahkan sempat bercanda soal peluang Romeni pulih lebih cepat. Mana tahu dia dapat minyak-minyak dari Medan Karo, tiba-tiba bisa main. Kita nggak tahu, ucapnya sambil tertawa. Di sisi lain, PSSI juga terus memantau kondisi sang pemain. Menurut Arya, progres Romeni cukup positif karena sudah mulai bisa berjalan. Itu menjadi sinyal baik bahwa pemulihan berjalan sesuai rencana. Perkembangannya kemarin sudah mulai jalan, harapannya prosesnya terus meningkat. Mudah-mudahan bisa segera pulih dan tampil di putaran keempat nanti, ujarnya. Kini, publik hanya bisa menunggu apakah oleh Romeni mampu pulih tepat waktu dan kembali memperkuat timnas Indonesia pada laga penentu Oktober mendatang. Lebih lanjut, situasi oleh Romeni jelas menjadi dilema bagi timnas Indonesia. Di satu sisi, ia adalah penyerang potensial yang bisa menambah daya dobrak Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, cedera parah yang dialaminya membuat kemungkinan tampil pada September benar-benar tertutup. Harapan kini tertuju pada Oktober, meski proses pemulihan cedera patah tulang biasanya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Optimisme PSSI patut diapresiasi, apalagi perkembangan Romeni disebut sudah mulai positif. Tetapi realistisnya timnas juga harus menyiapkan opsi alternatif jika pemain ini belum benar-benar pulih. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi di putaran keempat bukanlah tim ringan. Arab Saudi dan Irak punya kualitas serta pengalaman jauh di atas rata-rata, sehingga Indonesia harus tampil dengan komposisi terbaik yang benar-benar siap secara fisik maupun mental. Cedera memang bisa menghentikan langkah sementara, tetapi tidak akan memadamkan semangat seorang pejuang. Oleh Romeni tengah berjuang melawan waktu agar bisa kembali ke lapangan, dan perjuangan ini sejatinya juga menjadi inspirasi bagi timnas Indonesia maupun para pendukungnya.
jalan menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka dan setiap pemain yang sehat serta siap harus tampil dengan hati penuh keberanian. Timnas Indonesia pernah membuktikan mampu menembus batas yang dianggap mustahil. Kini, dengan atau tanpa Romeni, skuad Garuda harus percaya bahwa kerja keras, disiplin, dan kekompakan bisa membawa hasil besar. Dukungan supporter menjadi bahan bakar utama, sementara semangat pantang menyerah akan menjadi kunci menghadapi lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak. Timnas Indonesia akan memulai agenda penting pada awal September. Seluruh pemain dijadwalkan berkumpul di Surabaya pada 1 September 2025 sebagai persiapan menghadapi dua laga uji coba FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Kepastian ini disampaikan langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji, ketika menghadiri pameran foto dan buku bertajuk 90 and Beyond di Jakarta Minggu 24/8. Menurutnya, tidak ada perubahan jadwal untuk kedatangan pemain. Untuk tim senior, sesuai dengan jadwal yang saya terima, semuanya akan berkumpul pada 1 September, kata Sumarji. Sebelumnya, pelatih kepala Patrick Kluivert telah mengumumkan 27 pemain yang dipanggil untuk memperkuat Garuda. Jadwal kumpul lebih awal ini memang dirancang agar skuad punya waktu cukup menjalani pemusatan latihan secara intensif. Kami akan memulai pemusatan latihan beberapa hari sebelum dua pertandingan itu, lanjut Sumarji. Menariknya, daftar 27 nama tersebut belum tentu final. Sumarji membuka peluang adanya tambahan pemain baru, terutama jika proses naturalisasi Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans selesai tepat waktu. Keduanya memang sedang dalam tahap akhir administrasi untuk bisa resmi membela Timnas Indonesia. Kita lihat apakah proses itu bisa rampung. Kalau memungkinkan, tentu bisa bergabung, ujar Sumarji menambahkan. Dua laga melawan Kuwait dan Lebanon ini menjadi kesempatan penting bagi Kluivert untuk menguji taktik, membangun kekompakan sekaligus melihat kualitas pemain baru. Lebih dari sekedar uji coba, pertandingan ini juga menjadi tolak ukur kesiapan Garuda menghadapi tantangan sesungguhnya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan tampil di Grup A bersama Arab Saudi dan Irak. Seluruh pertandingan fase tersebut digelar di King Abdullah Sports City, Arab Saudi pada Oktober mendatang. Lawan yang dihadapi jelas tidak mudah, sehingga persiapan matang menjadi kunci. Selain itu, berkumpulnya skuad di Surabaya juga punya arti penting. Kota ini kembali menjadi rumah sementara Timnas, sekaligus menghadirkan atmosfer dukungan dari supporter yang selalu antusias menyambut kehadiran para pemain. Kehadiran nama-nama besar seperti Jay Itzes semakin menambah semangat karena publik berharap para pemain kunci bisa tampil maksimal dan menjadi motor kebangkitan tim. Dengan persiapan yang lebih terukur, ditambah potensi masuknya pemain naturalisasi baru, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih percaya diri. Laga uji coba September nanti bukan hanya soal hasil, melainkan juga ajang pembentukan karakter tim untuk menghadapi panggung besar Piala Dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia benar-benar serius mempersiapkan diri menghadapi agenda penting di depan mata. Jadwal kumpul lebih awal di Surabaya memberi sinyal bahwa Patrick Kluivert ingin tim berada dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun taktik, sebelum melawan Kuwait dan Lebanon. Kehadiran pemain-pemain kunci seperti Jay Itzes tentu menambah optimisme. Di sisi lain, kemungkinan hadirnya Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans lewat jalur naturalisasi bisa memperkaya opsi di skuad. Hal ini memperlihatkan betapa Timnas kini sedang berada dalam fase membangun tim yang lebih kompetitif, tidak hanya untuk FIFA Matchday, tapi juga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Uji coba melawan Kuwait dan Lebanon penting bukan semata mencari kemenangan, melainkan juga menguji kedalaman tim, adaptasi pemain baru, dan soliditas permainan. Lawan-lawan di babak kualifikasi nanti seperti Arab Saudi dan Irak jelas berada di level tinggi, sehingga setiap detail persiapan harus dimaksimalkan sejak sekarang. Kumpul di Surabaya juga membawa sisi emosional, karena dukungan publik di kota itu bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain. Jika momentum ini bisa dikelola dengan baik, Timnas Indonesia berpeluang tampil lebih percaya diri menghadapi tantangan besar yang sudah menanti.
Timnas Indonesia sedang berada di jalur penting menuju panggung besar dunia. Berkumpulnya skuad di Surabaya bukan sekedar agenda latihan, tapi simbol tekad untuk terus melangkah lebih jauh. Setiap pemain yang dipanggil membawa harapan jutaan pendukung, dan inilah saatnya menunjukkan semangat pantang menyerah. Laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon hanyalah awal dari perjalanan yang lebih berat, namun justru disitulah mental juara ditempa. Kemenangan besar tidak lahir dalam semalam, melainkan dari persiapan yang konsisten, kerjasama tim, dan keberanian menghadapi lawan yang lebih kuat. Semangat Garuda harus tetap membara, dukungan supporter akan selalu ada, tapi yang paling utama adalah keyakinan dari dalam diri setiap pemain bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi. Dengan kerja keras dan kebersamaan, mimpi tampil di Piala Dunia bukan sesuatu yang mustahil. Lebih lanjut, Elkan Bagot perpanjang kontrak di Ipswich Town. Bagaimana kansnya ke Timnas Indonesia? Elkan Bagot resmi memperpanjang kontraknya bersama Ipswich Town. Bek berusia 22 tahun itu kini akan bertahan di Portman Road setidaknya hingga musim panas 2028. Kabar ini diumumkan langsung oleh Ipswich Town lewat akun media sosial resminya. Dalam unggahannya, klub asal Championship itu menyampaikan ucapan selamat untuk Bagot yang telah menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun. Selamat untuk Elkan Bagot yang baru saja memperpanjang kontrak hingga musim panas 2028. Tulis Ipswich Town di Instagram pada Jumat 22/8/2025. Sambutan warganet. Perpanjangan kontrak ini disambut antusias para pendukung, khususnya warganet Indonesia. Banyak yang mengucapkan selamat dan berharap Bagot bisa segera mendapat kesempatan tampil reguler di tim utama Ipswich. Tak sedikit juga fans yang mendoakan agar sang bek kembali dipanggil ke Timnas Indonesia setelah sebelumnya sempat tak masuk dalam daftar pemain pilihan Patrick Kluivert. Semoga cepat debut di Premier League, tulis salah satu netizen. Pemain yang ditunggu untuk kembali ke Timnas, komentar lainnya. Ada pula yang mendukung pilihannya untuk tetap fokus bersama klub. Langkah tepat, terus berjuang Elkan, masih sering dipinjamkan. Sejak menandatangani kontrak profesional pada 2021, Bagot memang lebih sering dipinjamkan ke sejumlah klub demi menambah pengalaman. Situasi itu bisa kembali terjadi bila menit bermainnya bersama Ipswich masih terbatas. Namun dengan usianya yang masih muda, Bagot tetap punya prospek cerah. Perpanjangan kontrak hingga 2028 menjadi bukti bahwa Ipswich Town masih percaya pada potensinya sebagai bek masa depan. Kini, publik Indonesia menunggu langkah selanjutnya. Apakah Elkan akan kembali memperkuat Timnas Garuda dalam waktu dekat atau fokus menembus skuad utama Ipswich lebih dulu? Lebih lanjut, situasi Elkan Bagot ini bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi klub, perpanjangan kontrak hingga 2028 menunjukkan bahwa Ipswich Town masih percaya dengan potensi besarnya meski ia belum rutin mendapat tempat di tim utama. Itu artinya, Bagot dianggap sebagai aset penting yang suatu saat bisa memberikan kontribusi lebih besar. Dari sisi Timnas Indonesia, kabar ini tentu positif. Kontrak panjang memberi kestabilan bagi karirnya, sekaligus memastikan ia tetap berada di level kompetisi yang menantang. Walaupun belakangan Patrick Kluivert belum memasukkannya ke daftar pemain, peluang Bagot kembali membela Garuda tetap terbuka lebar, terutama bila ia mulai mendapatkan menit bermain lebih konsisten di klub. Bagi supporter Indonesia, ini bisa jadi momentum untuk terus memberi dukungan. Jalan Bagot mungkin tidak mudah, karena persaingan di Championship sangat ketat. Tetapi justru dari persaingan itulah kualitasnya bisa semakin matang. Jika ia berhasil menembus tim utama Ipswich, maka Timnas Indonesia juga akan diuntungkan dengan hadirnya bek muda yang semakin tangguh. Perjalanan Elkan Bagot bisa jadi cerminan bahwa kesabaran dan kerja keras selalu punya hasil di ujung jalan. Meski belum sepenuhnya mendapat tempat utama, ia tetap dipercaya klub dengan kontrak panjang. Itu artinya kesempatan besar masih menunggu, asal ia konsisten berjuang. Motivasinya, jangan pernah menyerah hanya karena hasil belum terlihat sekarang. Kadang proses panjang adalah jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Sama seperti Elkan, teruslah fokus, nikmati setiap langkah, dan percayalah bahwa usaha yang tulus tidak pernah sia-sia.
Tom Hai belum punya klub, Mes Hilgers minim menit main, PSSI tetap optimistis hadapi Kuwait dan Lebanon. Ketua Badan Timnas Indonesia sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal kondisi Tom Hai dan Mes Hilgers jelang laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Timnas Indonesia akan turun di 2 pertandingan FIFA Matchday pada 5 dan 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selain sebagai uji coba, laga ini juga jadi pemanasan penting sebelum Garuda melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Skuad asuhan Patrick Kluivert dipastikan masuk grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Karena itu, 2 uji coba kontra tim Timur Tengah dianggap strategis untuk membaca karakter lawan. Surabaya dipilih sebagai lokasi pertandingan agar pemain terbiasa dengan cuaca panas yang mirip dengan kondisi di Arab Saudi. Namun, persiapan timnas sempat dibayangi kabar kurang menyenangkan. Tom Hai hingga kini belum punya klub setelah kontraknya bersama Almere City berakhir. Ia sempat dirumorkan merapat ke Persib Bandung, tetapi belum ada pengumuman resmi. Sementara Mes Hilgers juga belum mendapat menit bermain di Eredivisie bersama FC Twente, meski Liga sudah memasuki pekan ketiga. Kondisi ini membuat publik menyoroti kesiapan fisik keduanya. Menanggapi hal itu, Sumarji tetap tenang. Ia yakin Tom dan Mes tetap menjaga kondisi dengan latihan mandiri maupun bersama klub. Mereka pemain profesional, jadi saya kira tidak ada masalah, ujarnya di Jakarta. Pemusatan latihan timnas akan dimulai pada 1 September di Surabaya. Menurut Sumarji, waktu persiapan itu sudah cukup untuk memulihkan performa dan meningkatkan kekompakan tim. Tujuan kami memanggil tanggal 1 September supaya para pemain segera bisa meningkatkan performanya, katanya. Dengan keyakinan penuh, Sumarji memastikan PSSI tidak terlalu memusingkan situasi 2 pemain keturunan tersebut. Fokus utama kini adalah memastikan Garuda siap tampil maksimal saat menghadapi Kuwait dan Lebanon. Lebih jauh, situasi Tom Hai yang belum memiliki klub dan Mes Hilgers yang minim menit bermain tentu menimbulkan pertanyaan soal kesiapan fisik mereka. Namun, sikap PSSI yang tetap tenang bisa dimaklumi. Kedua pemain ini sudah terbukti profesional dan pasti menjaga kebugaran meski tidak bermain reguler. Dari sisi persiapan tim, uji coba melawan Kuwait dan Lebanon sangat penting. Lawan yang punya gaya khas Timur Tengah bisa jadi gambaran awal sebelum bertemu Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia. Pilihan Surabaya sebagai tuan rumah juga cukup tepat karena cuacanya mirip dengan kondisi yang akan dihadapi di Arab Saudi. Memang ada resiko, tapi keyakinan manajemen timnas menunjukkan bahwa masalah klub dan menit bermain bukan satu-satunya penentu performa. Faktor disiplin latihan, kesiapan mental, dan adaptasi di pemusatan latihan akan lebih berpengaruh. Setiap pemain besar pernah menghadapi masa sulit, entah tanpa klub ataupun minim menit bermain. Justru dari situ lahir ketangguhan yang akan dibawa ke lapangan. Tom Hai dan Mes Hilgers mungkin sedang tidak dalam kondisi ideal di klub, tapi bersama timnas mereka punya kesempatan untuk membuktikan diri. Bermain untuk Garuda adalah kehormatan, dan momen uji coba melawan Kuwait serta Lebanon bisa menjadi panggung untuk mengembalikan kepercayaan diri. Dukungan penuh dari rekan setim, pelatih, dan supporter akan menambah energi positif. Kunci utamanya adalah fokus, kerja keras, dan keyakinan bahwa setiap tantangan bisa diubah menjadi kekuatan. Situasi ini bukan penghalang, melainkan pijakan menuju performa yang lebih baik.